Lu Yun sedang menghadapi situasi berbahaya sekarang. 7 Kaisar, apakah kalian belum keluar? Zugesi melihat ke arah Fang Tianhuaji yang panjangnya 1000 kaki dan bergumam pada dirinya sendiri. Lu Yun juga tahu betapa berbahayanya kali ini, jadi dia menggunakan semua api alien yang diperkuat saat menciptakan naga merah api alien. Sekarang Lu Yun tidak peduli bahwa Jian Cheng tidak tahan. Dia mengeluarkan pedang Taya dan dengan panik menuangkannya ke dalamnya dengan maksud pedang penghakiman, api ikan yin yang tidak diperkuat, dan ki iblis. Selalu bersiaplah, saudaraku. Darah emas keluar dari alis Lu Yun dan langsung menuju pedang Taya. Beberapa sinar energi dituangkan ke dalam pedang Taya. Lu Yun ingin meniru gerakan yang dia lakukan hari itu di reruntuhan kuno. Pada saat ini, ribuan tombak yang dilukis Fang Tian telah menembus naga merah api yang aneh dari atas ke bawah. Meskipun itu agak memperlambat jatuhnya tombak yang dilukis Fang Tian, itu saja. Sekarang tombak yang dilukis Fang Tian hanya berjarak beberapa ribu meter dari Lu Yun, bisakah dia benar-benar mengintegrasikan 4 hukum sebelum tombak yang dilukis Fang Tian jatuh? Anda harus tahu bahwa perpaduan aslinya menghabiskan separuh nyawa Lu Yun Xiao, meski hanya membutuhkan waktu singkat, setengah menit. Tapi sekarang waktu yang tersisa untuk Lu Yun kurang dari 3 detik. Ada perbedaan waktu hampir 10 kali lipat. Bisakah Lu Yun menyelesaikannya? Bahkan dia sendiri tidak mengetahui masalah ini. Namun satu hal yang mengejutkan Lu Yun adalah energi darah emas yang dikeluarkan oleh RH berbeda dengan energi darah merah tua yang dikeluarkan oleh Duo Qi. Ia memiliki kemampuan penetralan yang sangat kuat, yang sama saja dengan mengurangi kesulitan peleburan antar hukum. Namun dalam menghadapi jadwal yang padat, pengurangan ini hampir tidak signifikan. Pada saat ini, sosok putih muncul di atas kepala Lu Yun. Nak Lu, aku akan menjadi milikmu dengan tenang, aku akan melindungimu untuk sementara waktu. Saat dia berbicara, si pengelak lampu membuat garis di atas kepalanya, dan sebuah retakan muncul. Aura prasejarah menyembur keluar darinya, dan kepala kunpeng besar muncul, menyemburkan laser berdarah ke tombak yang dilukis Fang Tian. Deng Tusi, aku dengan baik hati membiarkanmu hidup saat itu, jadi lupakan saja tanpa bersyukur, tapi hari ini kamu berani melawanku. Beidi meraung. Beidi, berhentilah menaruh emas di wajahmu. Aku akan mengampuni nyawaku. Aku tidak akan takut kehilangan gigiku bahkan jika aku mengatakan ini. Deng Tuzi berdiri di atas rem timbangan darah kun dengan tangan terlipat dan berdiri, jika orang tua itu tidak melawan dengan putus asa hari itu. Kamu, si pencuri, pasti sudah mengirim orang tua itu untuk menemui Raja Neraka sejak lama. Dasar orang tua bodoh, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membantumu. Beidi mengarahkan jarinya ke Fang Tian dan menarik tombaknya. Istana kristal es bergetar lagi, dan cahaya beku di aula utama melesat ke arah tubuh besar dari rem skala darah kun. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk berhasil saat aku di sini. Deng Tuzi mengangkat alisnya dengan marah. Tubuhnya yang reyot lurus seperti pohon pinus. Orang tua ini gila. Bai Xiong, salah satu dari 2 pahlawan musim dingin, tampak terharu saat melihat adegan ini. Ini meminta kematian. Sangat mudah bagi tubuh fana untuk menahan serangan senjata pembatas, dan jiwamu akan hancur. Terlebih lagi, lelaki tua ini adalah master binatang buas, dan tubuhnya rapuh seperti selembar kertas. Hei, Amitabha, bagaimana bisa tukang daging seperti Deng Tuzi berakhir seperti ini? Memuaskan sekali. Xuan Wu hampir tidak bisa menahan tawanya. Dia dan Deng Tuzi juga merupakan rival lama. Deng Tuzi menggunakan segala macam cara aneh untuk mendapatkan pohon bodi kuno. Karena itu, keduanya akan bertarung satu sama lain dalam waktu 30 hingga 50 tahun. Apalagi beberapa waktu lalu, Deng Tuzi mendatanginya khusus untuk memamerkan dahan pohon bodi kuno, saking marahnya hingga hampir mati di tempat. Bisa dibilang kekejaman Xuan Wu terhadap Deng Tuzi semakin kuat. Melihat pemandangan ini kini sungguh membuatnya bahagia. Tentu saja ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Lu Yun melotot marah dan berteriak, Lao Deng. Tidak. Nak Lu, jangan khawatirkan aku. Fokuslah pada urusanmu sendiri. Perubahan suara Deng Tuzi keluar dari cahaya pucat dan sangat dingin, ini hanya tipuan kecil ini. Tetap tidak bisa membunuh orang tua itu. Manusia dan binatang menjadi satu. Udara keruh mengikat Deng Tuzi dan Bloodskale Sakun menjadi satu. Saat mendarat, dada Lu Yun sepertinya terhalang oleh batu besar. Manusia dan binatang menjadi satu, dan Tuan Binatang menggunakannya untuk bertarung sampai mati. Tuan Binatang mengorbankan tubuh dan jiwanya kepada binatang roh untuk meningkatkan kekuatan binatang roh. Tapi setelah beberapa saat, kesadaran sang master binatang akan ditelan oleh keganasan binatang roh, dan dia secara bertahap akan kehilangan dirinya sendiri dan menjadi bagian dari binatang roh. Lu Yun telah melihat jurus ini digunakan oleh para master binatang dari serigala bintang pemakan di negeri angin barat. Tidak, Lao Deng, kamu akan mati. Teriak Lu Yun, berusaha mati-matian menghentikan Deng Tuzi, namun ia terhenti oleh teriakan marahnya, Nak Lu. Berhenti untukku, ini pilihanku, jangan kecewakan aku. Gila, benar-benar gila, demi seorang anak muda, lelaki tua Deng Tuzi bahkan mempertaruhkan nyawanya. Shiro, salah satu dari 2 pahlawan musim dingin, menatap dengan mata terbelalak. Cek. Generasi pahlawan berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan. Gou Sheng menghela nafas panjang dan berkata,
Setiap orang berhak memilih. Orang tua ini memilih untuk percaya pada anak ini dan bersedia menginvestasikan hidupnya. Zhang Qingfeng berkata tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Kalau begitu aku berani bertanya pada Zhang Jiansheng. Mengapa kamu menghilang begitu saja ketika kamu datang ke dunia atas? Mungkinkah kamu memilih sesuatu yang salah? Gou Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyesalinya. Jika pihak lain memprovokasi kemarahan ini, maka 10 nyawa tidak cukup baginya untuk mati. Namun yang aneh adalah alih-alih marah, Zhang Qingfeng menatap kedua Zugesi bersaudara dengan mata yang rumit, yang masih duduk di tengah badai salju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alangkah baiknya jika aku punya hak untuk memilih. Gou Sheng, Deng Tusi, oke, kamu benar-benar hebat. Beidi terus menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kamu pergi ke sana untuk mencari jalan bagi bajingan ini dulu. Rem Kun berskala darah yang digabungkan dengan lem doder mengeluarkan raungan marah, dan sinar laser berwarna darah yang dikeluarkan dari mulut besar mangkuk darah menjadi hampir satu lingkaran lebih tebal. Tidak hanya itu menghentikan lukisan tombak Fang Tian agar tidak jatuh, itu sebenarnya memiliki kecenderungan yang samar untuk mendorongnya kembali. Di saat yang sama, tubuh besar itu dilindungi oleh gelembung berlapis darah. Sinar cahaya yang sangat dingin yang dipancarkan dari istana kristal es semuanya terhalang oleh perisai berlapis darah. Deng Tusi, apa menurutmu kamu bisa menolaknya seperti ini? Hal lama yang aneh. Beri aku, mati. Saat auman Beidi jatuh, awan gelap terkoyak dari langit, dan tombak berbentuk persegi lainnya jatuh lurus ke bawah. Tidak ada yang menyangka Beidi bisa menyingkat Fang Tian Painted Halberd lainnya. Meskipun Fang Tian Painted Halberd ini sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Lu Yun saat ini. Melihat ini, Deng Tusi, yang telah bergabung dengan Kun Rem skala darah, mengayunkan tubuh besarnya, mencoba memblokir tombak lukis Fang Tian untuk Lu Yun. Tapi bagaimana Beidi bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya yang sangat dingin keluar dari aula samping istana kristal es. 10 pancaran cahaya turun sekaligus, namun meskipun semuanya mengenai perisai energi darah Blood Scale Sakun, namun tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Tapi ia menahan tubuh besarnya dengan erat, sehingga mustahil bagi Deng Tuzi untuk memblokir Fang Tian Painted Halberd lainnya. Adapun Lu Yun, untuk memenuhi waktu yang diperoleh dari pengorbanan Deng Tuzi, dia telah memutuskan persepsinya tentang dunia luar dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada kekuatan hukum penggabungan. Ini juga merupakan kepercayaan tulus Lu Yun pada Deng Tuzi. Namun jika dia hanya memiliki Fang Tian Painted Halberd, Deng Tuzi dapat menjamin bahwa Lu Yun akan bebas dari rasa khawatir untuk sementara waktu. Tapi Beidi mengumpulkan kekuatan lain dan memenjarakan tubuh Kun jahat berskala darah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Fang Tian Huaji yang lebih kecil terjatuh di sekelilingnya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Nak Lu, minggir, suara Deng Tuzi keluar dari mulut Sue Skale Sakun. Tapi Lu Yun, yang sudah menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan menenangkan pikirannya, tidak bisa mendengar teriakan Deng Tuzi sama sekali. Zhang Jiansheng, sepertinya saya mengerti arti dari pilihan yang baru saja Anda sebutkan. Kata Gou Sheng sambil melihat lukisan tombak Fang Tian yang jatuh lurus ke arah Lu Yun. Zhang Qingfeng di sampingnya tertegun sejenak, menatap Gou Sheng dengan heran, lalu perlahan-lahan menyingkirkan pedangnya dan memalingkan muka. Zhang Qingfeng merasakan angin kencang bertiup di sampingnya, dan Gou Sheng telah bergegas menuju Lu Yun seperti anak panah dari tali. Pada saat kritis, Fang Tian Huaji yang lebih kecil dicegat. Nak, kamu menyelamatkan nyawaku hari itu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Kita sudah beres. Apa? Ekspresi kaku di wajah Beidi, yang hendak tertawa sebelum mulai tertawa, terlihat sangat lucu. Namun Beidi adalah Beidi. Sebagai penguasa negeri Dingin Utara dan penguasa kerajaan Dingin Utara, ia segera menyesuaikan kondisinya. Gou Rixin, karena kamu tidak ingin muka, ayo kita mati bersama. Saat kata-kata Beidi jatuh, Fang Tian Painted Halberd yang lebih kecil meledak dengan cahaya seputih salju, dan kekuatan dingin ekstrim yang melekat padanya meledak seketika. Lengan Gou Sheng yang menyentuh tombak yang dilukis Fang Tian langsung membeku menjadi putih tak berdarah. Gou Sheng dapat dengan jelas merasakan lengannya kehilangan kesadaran dengan mata telanjang, dan bahkan kecepatan sirkulasi darah dan energi spiritual menjadi sangat lambat. Kamu juga bisa menelepon Gou Rixin. Beidi, jika kamu ingin meneleponku, kakek Gou Sheng saja. Gou Shengzi tertawa dan berkata, aku akan menarik pantatku dengan pisau hari ini dan menunjukkan mataku. Oh, Gou Sheng berteriak keras, dan wajahnya menua dengan cepat. Dia awalnya tampak seperti paman parubaya berusia 40-an, tetapi dalam sekejap dia berubah menjadi seorang lelaki tua dengan separuh tubuhnya terkubur di dalam tanah. Bintik-bintik penuaan menutupi hampir seluruh wajahnya, dan sosoknya menjadi lebih bungkuk karena awalnya tegak. Namun, seiring bertambahnya usia tubuh, apa yang dibawanya pada Gou Sheng adalah perubahan kekuatan secara kualitatif. Lengannya yang masih menggigil kedinginan jelas ditutupi kerutan, tapi tidak ada bekas embun beku sama sekali. Tak hanya itu, lampu kuning redup yang menempel pun semakin bagus. Hukum waktu. Sayang, kasihan sekali bakat seperti itu. Hari ini dia akan mati dalam debu. Suge Qingjing berkata dengan penyesalan.
Kasihan sekali. Kakak kedua, jika kakak tertua memberitahumu bahwa anak terlantar ini diusir dari keluarga Sima. Apakah kamu masih merasa kasihan? Zugesi menggoyangkan kipas bulunya dan berkata dengan tenang. Suge Qingjing terkejut, tidak heran saya telah menguasai hukum langka seperti itu, tetapi saya belum pernah mendengar nama orang ini. Tiba-tiba, senyuman muncul di wajah Suge Qingjing, saudaraku. Bisakah kita menculik orang ini untuk mengancam keluarga Sima? Peras dia dengan kejam. Tidak, Zugesi menolak tanpa berpikir, ada dua alasan. Pertama, Gou Rixin tidak sepertimu sebelumnya, menyelinap keluar untuk bermain ketika keluarga tidak siap. Gou Rixin diusir dari keluarga, yang berarti bahwa keluarga-keluarga Sima tidak lagi mengakui Gou Rixin sebagai salah satu dari mereka. Kedua, kultivator abadi yang bisa mengendalikan hukum waktu memang langka di dunia, bahkan dalam sejarah panjang, hanya ada sedikit. Bahkan di keluarga Sima, keluarga yang bisa membangkitkan hukum langka, hukum waktu sangatlah luar biasa langka. Tapi ini tidak memungkinkan Gou Rixin direkrut kembali ke dalam keluarga, saudara kedua. Tahukah kamu alasannya? Petik 2. Setelah dianalisis oleh Zugesi, Suge Qingjing tiba-tiba mengerti, dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Jika dia tidak sadar akan hukum waktu, dia mungkin tidak akan dikeluarkan dari keluarga tetapi langsung dimusnahkan. Zugesi menyentuh kepala Suge Qingjing dengan gembira, bukankah mudah menggunakan otakmu? Namun, meskipun demikian, hal itu tidak menghalangi dia untuk digunakan oleh keluarga Suge kita. Jika hukum waktu dimajukan ke hukum waktu terakhir, dikatakan bahwa ia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan bola-balik antara masa lalu dan masa depan. Suge Qingjing berkata dengan penuh kerinduan. Meskipun hukum waktu jarang terjadi, namun tidak berlebihan seperti yang Anda katakan untuk dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Terlebih lagi, Gou Rixin ini, Yintang menjadi hitam, itu pertanda bencana besar, dan dia tidak akan selamat. Hari ini, Zugesi berkata dengan fasih. Tapi sebelum dia selesai berbicara, kekuatan kekerasan menyerbu masuk, langsung menghancurkan penghalang kipas bulu yang melindungi mereka berdua. Zugesi mencari nafas dengan heran, dan pupil matanya tiba-tiba melebar, seperti lonceng. Apakah ini perpaduan dari 5 hukum? Zugesi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menjaga pandangannya, dia melihat Lu Yun memegang pedang taya dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pada badan lurus pedang taya, 5 garis warna berbeda membagi pedang taya menjadi 6 bagian yang sama besar. Sekilas, itu terlihat seperti pedang dengan ukiran 5 alur darah di atasnya. Lu Yun menendang satu kakinya ke udara, datang tepat di depan Gou Seng, dan menebas dengan pedangnya. Sama seperti memotong melon dan sayuran, dia memotong Fang Tianhuaji yang lebih kecil menjadi 2 bagian tanpa hambatan apapun. Sudut mulut Gou Seng yang tampak tua terangkat sedikit, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Lu Yun dengan lembut mengangkat tubuhnya dan berkata, terima kasih. Sambil berpikir, dia memasukkannya ke dalam ruang Flame Mountain. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kun jahat berskala darah yang sedang ditekan oleh tombak yang dicat seluas ribuan kaki persegi. Saya di sini untuk membantu Anda. Pedang taya mengeluarkan suara pedang yang tajam, membubung langsung ke langit. Wajah Bei di saat ini bisa dibilang muram dan menakutkan. Jika Deng Tuzi dan Gou Rixin tidak keluar di tengah jalan, Lu Yun pasti sudah lama dibunuh olehnya. Brengsek, Bei Di meraung marah, kenapa? Kenapa ini? Kenapa beberapa binatang selalu menyelamatkanmu, bajingan? Matilah aku, matilah mereka semua, mati. Setiap orang yang menentangku harus mati. Setiap orang harus mati. Bei Di tampak mengaum dengan marah. Semua sinar yang sangat dingin yang awalnya digunakan untuk memenjarakan kun jahat berskala darah ditembakkan ke arah Lu Yun. Tapi sebelum mereka bisa menghubunginya, mereka semua terpotong oleh energi pedang Lu Yun. Tanpa kecuali, hanya satu pedang yang digunakan. Yang diperlukan hanyalah satu pedang. Tanpa jeda, Lu Yun melompat ke kun iblis skala darah dan menebas dengan pedangnya. Bertekad untuk menghancurkan. Tidak ada kekuatan atau fluktuasi apapun dalam kekuatan spiritual. Sepertinya pedang yang sederhana dan bersahaja. Sepertinya orang-orang tua menari dengan pedang di taman. Tapi saat itu menyentuh tombak yang dilukis Fang Tian, seluruh tombak itu langsung dipenuhi retakan padat. Merusak. Saat Lu Yun jatuh, tombak yang dilukis Fang Tian bersinar dengan cahaya kristal berubah menjadi bubuk kristal es yang tak terhitung jumlahnya dan melayang di udara. Adapun kekuatan yang dibawa oleh tombak yang dilukis Fang Tian, saat pedang taya menyentuhnya, pedang itu terhapus oleh kekuatan hukum mengerikan yang terkandung di dalamnya. Penggabungan 4 hukum masih merupakan perubahan kualitatif, apalagi 5. Kekuatannya bahkan sudah melampaui batas atas daya tahan. Saat pedang Lu Yun jatuh, langit yang semula tertutup awan gelap langsung mengumpulkan setidaknya 3 atau 4 kali lebih banyak awan gelap. Saking gelapnya bahkan membuat orang merasa jarak antara langit dan tanah semakin dekat. Ini bukan karena seseorang dipromosikan, tetapi muncul seseorang seperti Su Tiancheng yang berani menentang aturan surga. Petir menyambar di awan gelap, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Bei Di, yang melihat adegan ini, tertawa terbahak-bahak, haha. Lu Yun, apakah kamu melihatnya? Bahkan surga tidak tahan dengan perbuatanmu, dan akan langsung membunuhmu.
Saudaraku, ini, bagaimana kalau kita mundur? Melihat postur Tianji, setidaknya guntur Dewa Merah adalah dasarnya. Suge Qingjing menundukkan kepalanya dan berkata, Guntur Dewa Merah. Haha, kakak kedua, dengan visimu, kamu harus berhenti bertaruh pada batu di masa depan. Aura yang dipancarkan oleh bencana ini dimulai dengan guntur Dewa Tujuh Warna. Apa? Suge Qingjing tidak bisa duduk diam ketika mendengar ini, cepat. Saudaraku, sudah terlambat. Apakah menurutmu Beidi akan membiarkan kita pergi sekarang? Suge si terus terang. Suge Qingjing membeku di tempat dan melihat ke kejauhan. Dia melihat bahwa para pembudidaya berkekuatan kecil itu telah membangun tembok manusia di dinding alun-alun pusat keluar. Jelas sekali, tanpa persetujuan Beidi, orang lain tidak bisa meninggalkan istana kristal es sama sekali. Tidak peduli seberapa keras para penggarap abadi ini mengaum, itu tetap tidak membantu. Pada saat ini, bola cahaya tiba-tiba menyelimuti Suge Qingjing. Ini, pertarungan perpindahan ruang semi dunia. Kakak, apa yang kamu lakukan? Suge Qingjing menamparkan layar cahaya dan menatap kakaknya. Kakak kedua, mulai sekarang, keluarga Suge akan diserahkan padamu. Kata Suge si sambil tersenyum. Saudaraku, apa maksudmu? Kakak, suara murni Suge tiba-tiba berhenti, seolah-olah ada kerikil yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Suge si, yang hanya dipisahkan oleh gelembung darinya, melepas pakaian dadanya dan melihat garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dadanya, semuanya menyatu di jantungnya. 10 meridian akan mengalir berlawanan arah, dan langit dan bumi akan menghancurkanmu. Suge si berkata-kata demi kata, jadi saudara kedua. Kakak, aku tidak bisa lagi melindungimu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di masa yang akan datang. Petik 2. Saudaraku, tidak, kakak, pasti ada jalan. Suge Qingjing tersedak, air mata mengalir di matanya. King Feng, bawa pergi adikku. Suge si berbalik. Dia telah berdiri di sana, dan kemudian dia merunduk di depan gelembung itu, niat pedangnya menembus langit. Setelah melakukan ini, apakah saya akan bebas di masa depan? Zhang Qingfeng memandang Suge si dan berkata, pergi dan tinggallah demi kenyamananmu sendiri. Bagus. Zhang Qingfeng mengangguk, kekuatan pedangnya terus meningkat, dan bahkan awan gelap di langit sepertinya mengambil jalan memutar untuknya. Tidak, kakak, aku tidak akan pergi. Kakak, tidak peduli bagaimana Suge Qingjing berteriak, gelembung itu terus menjauh dari tanah sampai menghilang ke dalam awan gelap. Namun, Xuanwu dan Wuji, yang awalnya bersumpah untuk tidak pergi, memutuskan mundur saat menghadapi bencana. Tuan Zikong, apa yang harus kita lakukan? Malapetaka ini begitu dahsyat sehingga hanya dengan hembusan nafas saja akan menghancurkan tubuh emas tua Arhat. Xuanwu melihat awan gelap di atas kepalanya dan berkata dengan sedih. Wuji juga menggema dari samping, iya. Tuan Zikong, apa yang harus kita lakukan? Zikong memandang kedua pemuda itu dengan sedikit ketidakberdayaan, tetapi wajahnya yang tampaknya belum dewasa penuh dengan kedalaman dan kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Mereka awalnya diminta untuk pergi dulu, tetapi Wujie dan Wujie begitu termotivasi sehingga mereka bersikeras untuk tetap tinggal. Sehat, meskipun Zikong memiliki beberapa pendapat tentang kedua orang ini, siapa yang tahu bahwa kedua orang ini adalah masa depan kuil Zunbo. Satukan tangan Anda dan ucapkan, Amitabha. Dengan lambaian tangannya, Wujie dan Wujie sebenarnya termasuk dalam jubah berlengan. Dan Deng Tuzi yang menghela nafas lega kembali merasa lega. Nak Lu, cepat turun dari kun iblis skala darah, aku akan melindungimu. Lu Yun memandang sekilas ke awan gelap di atas langit dan menggelengkan kepalanya, bencana ini datang tepat pada waktunya. Benar, Beidi. Beidi melihat sudut mulut Lu Yun yang sedikit terangkat, dan entah kenapa, hatinya terasa dingin. Ada rasa gemetar di betis. Apa yang ingin dilakukan bajinganmu? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja ini ujian. Bisakah tubuhmu dengan kekuatan Long yang bertahan dalam ujian malapetaka? Mengatakan bahwa Lu Yun mengangkat pedangnya dan membunuh Beidi. Mata Beidi membelalak, Lu Yun, bajingan. Jangan pernah berpikir untuk berhasil. Saat dia berbicara, tubuh Beidi dengan cepat berubah menjadi butiran batu es kecil yang akan berhamburan. Pada saat ini, ada awan gelap di atas, dan guntur ilahi berwarna-warni turun, menghantam Beidi secara langsung dan tidak memihak. Lu Yun tercengang saat melihatnya, dan berpikir, bukankah penglihatan Tianji ini buruk? Tapi itu saja, kerja bagus. Sepersekian detik, itu mengeluarkan suara parau. Meskipun ada beberapa kejutan kecil selama proses tersebut, hasilnya persis seperti yang diharapkan Lu Yun. Namun sebelum saya bisa bergembira selama 2 detik, saya mendengar tawa keras Beidi yang datang dari guntur ilahi yang berwarna-warni, haha. Bagus sekali, ayo lagi, ayo lagi. Lu Yun dan Deng Tuzi sama-sama bingung dengan kata-kata ini. Mungkinkah Beidi menjadi bodoh karena guntur ilahi yang berwarna-warni? Namun tak lama kemudian Lu Yun dan keduanya tidak bisa lagi duduk diam, karena aura agung datang dari guntur Dewa Tujuh Warna. Aura ini tidak hanya tidak merana di bawah serangan guntur ilahi yang berwarna-warni, tetapi juga meningkat dengan cepat. Haha, kehendak Tuhan, semuanya adalah kehendak Tuhan. Suara Beidi keluar lagi dari guntur ilahi yang berwarna-warni. Tidak, Tuan Lu, hentikan Beidi secepatnya. Dia sebenarnya menyerap kekuatan guntur Dewa Tujuh Warna dan mengubahnya untuk digunakan sendiri.
Suara Deng Tuzi berasal dari kun jahat skala darah. Tanpa diingatkan Deng Tuzi, Lu Yun mengetahui keseriusan masalahnya. Dia mengangkat pedangnya dan menebas guntur ilahi berwarna-warni setebal ember. Bertekad untuk menghancurkan. Beraninya kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah. Beidi mendengus menghina, dan menembakkan tombak berbentuk persegi kristal es dengan guntur ilahi warna-warni yang melekat pada Lu Yun. Bertabrakan dengan pedang Taya, yang menggabungkan 5 hukum, tidak dapat memotongnya untuk sementara waktu. Sebaliknya, Lu Yun tersengat listrik oleh guntur ilahi warna-warni yang menempel pada tombak yang dicat Fang Tian, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Meskipun guntur Dewa 7 warna ini tidak sekuat guntur Dewa 7 warna di reruntuhan kuno, ditambah lagi Lu Yun telah tersengat listrik berkali-kali, dia telah lama tahan terhadap guntur dewa. Namun Lu Yun masih mengalami banyak kerusakan. Tidak peduli bagaimana jalan surga runtuh atau hukum dirusak, tidak ada yang seperti Lu Yun, tubuh fana, yang dapat melawannya. Haha, Lu Yun, rasanya enak bukan? Beidi berkata dengan bercanda, ini baru permulaan. Masih ada hal menarik yang menunggumu nanti. Zhuge Si menggoyangkan kipas bulunya dengan ringan, melihat pemandangan ini, dan menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa surga yang perkasa akan berkenan bekerja sama dengan umat manusia untuk menangani tubuh dewa dan iblis. Ini tidak cukup. Selama Lu Yun bisa didorong ke dalam situasi putus asa, maka mereka pasti akan muncul. Yang terkasih yang tidak boleh mereka lepaskan akan mati. Zhuge Si menggoyangkan tubuhnya sedikit dan menepuk-nepuk partikel es di tubuhnya. Keluar cepat. 7 Kaisar. Dunia atas hampir tidak mampu mendukung. Saat ini, awan gelap kembali bergulung di langit. Guntur ilahi 7 warna setebal lengan jatuh, dan masih menghantam Beidi tanpa memihak. Ledakan. Tubuh Lu Yun menggigil tanpa sadar, ada api aneh di tubuhnya, tidak peduli seberapa dingin cuacanya, itu tidak akan berdampak apapun padanya. Tapi barusan, Lu Yun merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun api aneh telah menembus tubuhnya, itu tetap tidak membantu. Rasa dingin ini langsung menembus api alien dan langsung menuju ke sumsum tulang. Tidak, Beidi telah dipromosikan. Nak Lu, cepat pergi, teriak Deng Tuzi, dan kun jahat skala darah membuka terowongan luar angkasa di depannya. Mau pergi? Apa kamu setuju denganku? Suara Beidi terdengar seperti berasal dari hantu di jurang langit. Ruang yang dibuka oleh kun jahat berskala darah ternyata membeku seperti permukaan danau. Es yang bisa membekukan permukaan kosong sekalipun pasti sangat keras. Kun jahat berskala darah segera memberikan jawabannya. Tidak peduli seberapa keras dia memukulnya dengan tubuhnya yang besar, dia tidak bisa menembus es yang tebalnya hanya 1 cm. Lao Deng, jangan repot-repot, tidak ada gunanya, ini terbuat dari es kristal yang paling dingin. Kamu tidak bisa membukanya hanya dengan kekerasan. Lu Yun berkata sambil melihat dahi Blood Scale Demon Kun yang berlumuran darah. Haha, bajingan kecil ini masih tahu yang sebenarnya. Beidi perlahan keluar dari guntur ilahi yang berwarna-warni. Belum lagi tubuhnya hangus hitam, dan bahkan rambutnya masih panjang dan berkibar. Ini tidak akan terlihat seperti setelah terkena guntur ilahi yang berwarna-warni. Ini jelas seseorang yang baru saja keluar dari toko mata-mata. Apalagi aura di tubuhnya menjadi lebih halus. Kesempurnaan luar biasa dari negeri ajaib Daluo-Jin, kata Deng Tuzi dengan suara gemetar. Kesempurnaan negeri dongeng Daluo-Jin berarti Beidi telah mengembangkan setidaknya 6 hukum hingga ke tingkat hukum tingkat lanjut, dan telah mengintegrasikan ke 6 hukum tingkat lanjut. Hal yang paling sulit adalah menggabungkan 6 hukum tingkat lanjut yang berada di bawah kendali seseorang. Keadaan Deng Tuzi juga berada pada tahap akhir dari negeri dongeng Daluo-Jin, tetapi puluhan ribu tahun telah berlalu, dan masih dalam tahap akhir dari Daluo-Jin. Negeri dongeng Luo-Jin. Anda dapat melihat betapa sulitnya hal ini. Tanpa bantuan guntur ilahi yang berwarna-warni, Beidi tidak akan pernah memasuki dunia ini. Adapun kekuatan Beidi saat ini, bahkan di zaman kuno, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik kelas 1. Kita hanya tinggal setengah langkah lagi dari langkah legendaris itu. Bajingan kecil, selama kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku akan melepaskan semua orang kecuali kamu. Pendekatan Beidi bisa dibilang kejam, dan dia mendorong Lu Yun ke garis depan opini publik hanya dengan 1 kalimat. Para pembudidaya yang memiliki sedikit prasangka buruk terhadap Beidi segera mengarahkan senjatanya dan mengarahkannya ke Lu Yun. Kamu adalah aib bagi dunia atas, kenapa kamu tidak segera berlutut? Mohon pengampunan dari Lord Beidi. Jika kamu mencari kematian, jangan bawa kami bersamamu. Kami tidak bersalah. Orang itu adalah Lu Yun. Cepat berlutut. Lu Yun, ini dendam antara kamu dan Beidi. Jangan libatkan orang tak bersalah seperti kami. Bodoh sekali. Kenapa kamu tidak segera berlutut? Apakah kamu ingin kami orang-orang membayar atas perbuatanmu? Apakah kamu layak disebut manusia? Sungguh memalukan menjadi ras yang sama denganmu. Untuk sementara waktu, para penggarap abadi yang masih hidup di alun-alun melancarkan kecaman publik terhadap Lu Yun. Dalam menghadapi hidup dan mati, kita semua sangat rentan. Bajingan kecil, aku memintamu untuk berlutut. Apa kamu tidak mendengar? Cepat, jangan membuat orang menunggu dengan tergesa-gesa. Beidi berkata sambil tersenyum. Lu Yun tiba-tiba tertawa, Kaisar Bei. Kaisar Bei, kamu benar-benar bertanggung jawab dan mandiri.
Kamu menginginkan segalanya, tetapi kehidupan para kultivator abadi ini tidak ada hubungannya denganku, Lu Yun. Kamu ingin membunuh mereka. Bunuh dia? Mengapa kamu perlu menemukan alasan yang terdengar bagus seperti itu? Lagi pula, jika kamu membunuh mereka, siapa yang tahu bagaimana mereka mati? Lu Yun menjadi semakin antusias saat dia berbicara, lagi pula, aku, Lu Yun, tidak bersalah atas sejuta dosa, tapi aku pasti ratusan ribu. Aku tidak peduli tentang ini lagi. Para kultivator abadi yang awalnya berbicara menentang Lu Yun semuanya dengan sadar menutup mulut mereka. Bahkan tidak ada yang berani melihat sosok lemah itu, apalagi melihat Lu Yun. Bajingan kecil, mencari kematian. Fang Tianhua mengembun di tangan Beidi, tapi itu berbeda dari sebelumnya. Itu benar-benar transparan sebelumnya, tapi sekarang tombak yang dilukis Fang Tian sebenarnya berisi guntur ilahi 7 warna di dalamnya. Lintian halberd yang sangat dingin. Gerakan ini datang ke arah Lu Yun dengan energi yang cukup untuk membekukan ruang. Nak Lu, jangan pamer, bersembunyi di balik kun jahat berskala darah. Teriak Deng Tuzi sambil memutar tubuh besarnya untuk melawan Beidi. Tetapi pada saat ini, tanda bagua besar muncul di atas sisik darah kun jahat, menutupi tubuhnya. Dalam sekejap mata, kun jahat berskala darah besar menghilang begitu saja. Beidi, sama-sama, Zugesi menggoyangkan kipas bulunya dan berkata. Jelas sekali bahwa dialah yang baru saja mengambil tindakan dan mendapatkan kun jahat skala darah di suatu tempat. Bajingan kecil, benda lama yang merepotkan itu sudah hilang. Kenapa kamu tidak datang ke sini dan mati? Beidi tertawa dan berkata, Lu Yun sedikit terkejut. Meskipun dia telah memperhatikan kualitas luar biasa Zugesi sejak lama, dia tidak bergerak apapun dari awal hingga akhir, jadi Lu Yun tidak terlalu memperhatikannya. Saya tidak menyangka pihak lain akan mengambil tindakan secara tiba-tiba. Lu Yun sangat terkejut. Bertarunglah dengan pikiran tenang. Tubuh dewa dan iblis. Kun jahat berskala darah baik-baik saja, tapi dia hanya merusak pemandangan dan untuk sementara dikurung. Zugesi sepertinya telah membaca pikiran Lu Yun dan berkata, ini membuat Lu Yun merasa sedikit lega, asalkan dia baik-baik saja. Adapun Beidi ini, bagaimana dengan kesempurnaan agung negeri dongeng Daluo Jin? Lalu bagaimana jika ada pertolongan dari surga? Lu Yun akan membunuh mereka semua hari ini. Menghadapi serangan pembunuhan Beidi yang tak ada habisnya, Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menghadapinya dengan tenang, dan memanfaatkan setiap gerakan. Dikatakan bahwa tombak lukis Fang Tian di tangan Beidi diberkati ganda oleh es kristal dingin tertinggi dan guntur dewa 7 warna. Setiap kali mereka bertarung, tubuh Lu Yun akan dirugikan oleh guntur dewa 7 warna dan diserang oleh dinginnya yang menusuk tulang. Tapi pedang Taya, yang diberkati oleh 5 hukum, masih bisa bersaing dengannya tanpa tertinggal. Aku hanya khawatir pedang Taya itu sendiri tidak akan mampu menahan serangan seperti itu baik dari dalam maupun luar, dan pedang itu akan runtuh. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa spiritual pedang Taya, itu hanyalah senjata abadi. Kekerasan dan daya tahannya dibatasi oleh bahan pembuatnya. Tidak cukup hanya melihatnya sekarang, tapi masih sangat lurus, pedangnya tajam, dan tidak ada tikungan atau retakan. Lu Yun cukup senang. Meskipun dia keluar dari reruntuhan kuno dan menumpahkan darah keempat Raja Surgawi, dia memang kaya. Namun kekayaan berasal dari kekayaan, dan selain senjata praktis pedang Taya, sebenarnya tidak ada pengganti lain. Jika pedang Taya runtuh, Lu Yun akan berada dalam situasi yang memalukan tanpa senjata apapun. Namun, setelah lebih dari selusin pertarungan, Lu Yun menyadari bahwa kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan. Pedang Taya tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dan Beidi, yang sudah lama tidak bisa menyerang Lu Yun, sedikit marah. Bajingan kecil, kenapa kamu masih bertarung sampai mati? Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat semuanya ada di pihakku. Apa yang dapat kamu lakukan untukku? Benarkah? Lu Yun berkata sambil tersenyum, tapi kenapa menurutku tidak? Dan kapan saat yang tepat untuk disambar petir? Kamu, bajingan kecil, kamu tidak tahu kapan kamu akan mati. Beidi memegang tombak yang dilukis Fang Tian dan menyerang Lu Yun dengan serangan yang lebih ganas. Apakah kamu tidak takut? Lu Yun melangkah maju dengan kaki kirinya dan berlari ke arahnya seperti seekor naga yang menyeberangi sungai. Membunuh. Saat ini, langit berguncang, dan awan gelap melonjak seperti tentara yang menekan negara. Guntur ilahi yang berwarna-warni terjadi. Ledakan. Lu Yun dan Beidi sama-sama diselimuti oleh guntur ilahi 7 warna. Namun, keadaan yang dihadirkan oleh kedua orang tersebut sangatlah bertolak belakang. Wajah Lu Yun sangat ganas dan menyakitkan. Beidi seperti ikan di air, penuh kenikmatan. Jika darah emas RH tidak membantu Lu Yun melawan erosi guntur dewa 7 warna, akhir Lu Yun mungkin 10 kali lebih buruk dari ini. Pernahkah kamu melihat bahwa surga pun membantuku? Menyerah saja dan tangkap aku. Seperti yang dikatakan Beidi, Fang Tian menebas leher Lu Yun dengan tombaknya, berniat memanfaatkan situasi ini untuk memenggal kepala Lu Yun. Lu Yun mengertakkan gigi dan meraung, dengan paksa menekan guntur ilahi yang berwarna-warni. Dia mencoba yang terbaik untuk memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan bunga pedang untuk melawan. Dua dentang, ruangnya bergelombang dan riak ada di mana-mana. Lu Yun seperti layang-layang yang talinya putus, terbang mundur menuju tanah.
Bagaimana respons tergesa-gesa yang terganggu dan kurangnya keterampilan dapat bersaing dengan serangan yang telah disiapkan Beidi. Untungnya, dia berhasil memblokir serangan fatal ini. Meski dia sedikit malu, setidaknya dia menyelamatkan nyawa. Kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar orang kuat kecil yang tak terkalahkan. Kamu harus melompat 2 kali untuk membuatku sakit. Beidi memandang Lu Yun yang menghancurkan lantai kristal es menjadi pola laba-laba dan mengutuk. Haha, Lu Yun berdiri dari tanah sambil memegang pedang Taya dan memuntahkan seteguk darah. Busur listrik berwarna-warni terlihat bergerak maju mundur dalam muntahan darah. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa mati rasa. Meskipun tubuhnya telah terkorosi oleh guntur Dewa Tujuh Warna, dia masih bisa berdiri di tanah. Apakah ini soal kekuatan fisik atau tekad? Lu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan busur listrik berwarna-warni muncul dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Tapi Lu Yun sepertinya telah kehilangan intuisinya dan tetap bergeming sama sekali. Bahkan darah emas yang telah membantunya melawan guntur ilahi Tujuh Warna pun menghilang. Apakah kamu sudah menyerah? Melihat ini, Sugesi menghela nafas. Dalam situasi putus asa seperti ini, sekeras apapun kita berjuang, kita hanya bisa bertahan. Lebih baik memberi diri Anda waktu yang menyenangkan dan menjadi lebih baik. Namun detik berikutnya, Sugesi menyadari bahwa dia salah, dan kesalahannya sangat keterlaluan. Lu Yun tidak pernah berpikir untuk menyerah, dan langsung menuju Beidi di udara dengan ekor emas. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang. Saat sepatu bot Fei Yun di kaki saya berada pada kekuatan penuh, semburan asap putih keluar, yang disebabkan oleh pengoperasian yang berlebihan. Ditambah dengan berkah darah emas, kecepatan ini bisa dibayangkan. Menderita kematian, mata Lu Yun menunjukkan keganasan. Bajingan, mencari kematian. Beidi melambaikan tangannya, dan kekuatan dingin yang ekstrim dengan cepat menyelimuti Zhou Shen. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu membeku. Namun meski begitu, sosok Lu Yun tidak bisa lagi ditangkap. Hal ini membuat Beidi sangat marah. Bertekad untuk menghancurkan. Teriakan keras terdengar dari belakang Beidi. Beidi sangat ketakutan hingga keringat dingin tiba-tiba menyebar ke seluruh dahinya, dan dia mengangkat tombaknya dan menebas di belakangnya. Sebelum ada yang bisa berbalik, tombak itu tiba lebih dulu. Tapi semuanya sia-sia. Tidak ada seorang pun di belakangnya sama sekali, dan dari pandangan Sugesi, terlihat bahwa tidak ada seorang pun di belakang Beidi dari awal hingga akhir. Beidi sepertinya sedang menampilkan one-man show, dan penampilannya cukup lucu. Jika para penggarap abadi yang tersisa ini tidak takut pada Beidi, mereka pasti sudah tertawa terbahak-bahak sejak lama. Kecepatan tubuh dewa dan iblis ini memang agak rumit. Sugesi memandang Beidi yang terjebak di lumpur, seperti singa memangsa badak. Alasan kenapa dia tidak segera mengambil tindakan adalah karena dia sedang mencari waktu terbaik untuk menyerang, dan dia tidak takut badak besar itu bisa melarikan diri. Beidi, aku di sini. Suara hantu lainnya terdengar dari sisi kiri Beidi. Tapi saat Beidi mengayunkan tombaknya, dia tiba-tiba merasakan angin gelap bertiup di belakangnya. Itu benar-benar membuat dia, seorang kultivator yang telah menguasai hukum dingin yang ekstrim, merasa merinding. Menderita kematian, Beidi, sosok buram Lu Yun dengan cepat mengeras, tapi muncul di sisi kanan Beidi. Beidi, yang memegang tombaknya dan menghantamkannya ke kiri, setara dengan memperlihatkan celah pertahanan yang besar di depan Lu Yun. Pecahnya yang paling menentukan, pedang Taya di tangan Lu Yun meledak dengan cahaya yang menakutkan, dan garis lurus yang dibentuk oleh 5 hukum bersinar terang di tubuh pedang Taya saat ini.